Shalom, selamat pagi anak-anakku TK Negeri Pembina kelas Nasrani. Ketemu lagi dengan Ibu Erlis di hari Jumat. Waktunya untuk belajar. Sudah siap ya? Pastinya kalian sudah siap untuk belajar. Ya, kita harus semangat belajar walaupun kadang-kadang ada gangguan ya. Waktu seperti minggu yang kemarin ya, kalian nunggu mana sih videonya Bu Erlis nggak keluar-keluar sampai sore, sampai malam. Aduh ya, kasihan ya. Iya, maafkan ya. Memang kadang-kadang yang namanya belajar online seperti begitu. Ada gangguan jaringan, signal ya, ada gangguan perangkatnya ya. Mari kita tetap semangat untuk belajar, oke? Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Yuk, tutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kembali kami mau belajar. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Erlis, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang berkarakter baik seperti karakternya Tuhan Yesus. Kami terima pelajaran hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, oke anak-anakku. Ibu mau menyampaikan pada hari ini tentang kehebatannya Tuhan Yesus. Ya, kehebatannya Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, Ibu Ari sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah seorang guru yang hebat. Kemanapun Yesus pergi, Yesus selalu diikuti oleh orang banyak. Orang banyak ingin mendengarkan apa yang Yesus sampaikan, ya. Mereka dengar-dengaran, mereka mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Pengajaran firman Tuhan Yesus ajarkan kepada orang banyak dan mereka dengarkan. Dan kemudian mereka lakukan. Nah, sekarang Ibu harus mau bercerita tentang kehebatannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu selain seorang guru yang hebat, pandai mengajar, Yesus juga memiliki hati yang memiliki belas kasihan. Yesus itu adalah orang yang penuh dengan belas kasihan, artinya dia itu orangnya yang baik. Kalau melihat ada orang yang susah, Yesus langsung hatinya tuh ingin menolong, ya. Seperti ketika itu satu ketika ada salah satu dari muridnya Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Nah, ibu mertuanya atau ibu dari istrinya Petrus nih sakit. Sakitnya itu sakit demam. Demam itu sakitnya itu badannya menggigil. Kadang dingin, kadang panas. Dan kepalanya pusing. Kalau pusing itu bukan di perut, ya. Pusing itu bukan di tangan, tapi yang namanya pusing di kepalanya, ya. Kepalanya pusing. Nah, ibu mertuanya Petrus ini sakit demam. Ketika Yesus datang ke rumahnya, Yesus melihat ibu mertua Petrus sakit demam. Tuhan Yesus akhirnya menjamah. Tiba-tiba ibu mertuanya Petrus sembuh. Sudah tidak lagi badannya tidak lagi panas dingin, ya. Tidak lagi kepalanya sudah tidak lagi pusing, sudah sehat. Wow, hebat ya Tuhan Yesus itu. Bukan hanya itu saja. Ketika itu kan kemana-mana ketika Tuhan Yesus pergi banyak orang yang ikuti itu. Di antara mereka ada yang tidak bisa berjalan, jalannya diseret-seret. Kadang juga dia tidak bisa berjalan, dia hanya duduk saja, ya. Ada yang duduk saja, tetapi dia berteriak-teriak. Hai guru, anak Daud, kasihani aku tidak bisa berjalan, aku lumpuh. Nah, yang namanya lumpuh itu adalah penyakit lumpuh itu namanya tidak bisa berjalan. Jadi yang namanya lumpuh itu ada penyakit di kakinya, ya. Kakinya tidak bisa berjalan. Ketika Yesus melihat orang lumpuh itu,
Yesus tidak biarkan saja. Kemudian Yesus mendekati. Kemudian Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu yang tidak bisa berjalan dengan kakinya. Orang itu kemudian loncat-loncat, puji Tuhan, aku bisa berjalan sekarang, aku bisa berjalan. Nah, hebat ya. Tuhan Yesus itu ya bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Apalagi ya, ketika itu juga ada juga yang tidak bisa melihat, gelap, bagi dia gelap. Kalau mau jalan raba-raba tidak bisa ya, harus pakai tongkat itu karena dia buta. Buta itu matanya tidak bisa melihat. Orang buta itu matanya tidak bisa melihat pemandangan, tidak bisa melihat, tidak tahu warna. Dia hanya bisa meraba saja oleh tangannya, tapi tidak tahu itu gambarnya, warnanya apa, seperti apa, tidak tahu orang yang buta itu. Dia juga berteriak, Tuhan kasihanilah aku, Tuhan kasihanilah aku. Nah, ketika Yesus mendengar itu, Yesus juga sama, belas kasihannya timbul. Dia kasihan kepada orang buta itu. Kemudian Yesus menjamah orang buta itu, dan orang buta itu akhirnya plang, matanya bisa melihat. Dia bisa melihat. Hanya dia bisa tahu, oh itu yang namanya pohon, oh itu warnanya merah, oh itu warnanya kuning, oh aku bisa melihat orang-orang, aku bisa melihat bentuk wajah orang ya. Orang itu bersuka cita karena yang tadinya buta menjadi celik, menjadi bisa melihat matanya lagi. Wow, hebat ya. Tuhan Yesus luar biasa, bisa menyembuhkan orang yang buta. Nah, bukan hanya saja itu, ternyata juga satu ketika ya, ketika Yesus sedang berjalan ya, ada orang yang juga tidak bisa berbicara. Kalau berbicara itu dari mulutnya atau disebut dengan bisu. Bisu itu tidak bisa berbicara. Bisu mulutnya tidak bisa berbicara. Jadi nggak ada suara dari mulutnya. Cuman ya, orang lain nggak bisa dengar dia ngomong apa sih. Nah, kemudian ketika Yesus melihat orang ini tidak bisa berbicara, Yesus kemudian menjamah mulutnya, dan kemudian orang itu bisa bertanya, ada suara dari mulutku, aku bisa berbicara. Akhirnya orang itu bisa berbicara. Wow, hebat ya Tuhan Yesus ya, luar biasa Tuhan Yesus bisa melakukan perkara yang ajaib. Yesus bisa melakukan mujizat ya. Orang yang tadinya bisu tidak bicara bisa menjadi berbicara. Bahkan juga pernah tuh satu ketika Yesus berada di bait Allah atau di gereja ya. Kalau sekarang nyebutnya gereja, kalau zaman dahulu namanya bait Allah. Ketika Yesus ada di bait Allah, kemudian ada seorang yang tangannya sebelah ini tidak bisa digerakkan. Tangannya ini tidak bisa digerakkan. Jadi tangannya ini seperti lumpuh. Nah, kalau sekarang namanya itu stroke penyakitnya ya. Penyakit stroke. Jadi stroke sebelah tangannya tidak bisa digerakkan. Tidak bisa digerakkan. Diam aja tangannya. Kalau yang sebelah sini bisa, angkat tangan bisa. Tetapi yang sebelah sini nih, yang sebelah sini tidak bisa digerakkan, lumpuh. Nah, ketika Yesus melihat orang yang sakit stroke ini, yang tangannya tidak bisa digerakkan, kemudian Yesus timbul belas kasihannya, dia ingin menolong. Kemudian Yesus melihat orang itu, kemudian Yesus menjamah tangannya, berdoa. Kemudian tiba-tiba apa yang terjadi? Orang itu, aku bisa menggerakkan tanganku. Aku sembuh, aku bisa menggerakkan tanganku. Orang yang kena stroke tadi akhirnya sembuh. Wow, hebat Tuhan Yesus. Ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit stroke juga. Nah, bukan hanya itu saja. Ya, ada juga ketika Yesus melihat orang banyak, orang yang sakit-sakit datang kepadanya. Dia meminta supaya Yesus menyembuhkan.
dan Yesus menyembuhkan sakit mereka. Wow, hebat Tuhan Yesus ini. Ibu mau tanya nih, ada nggak di antara kalian yang tidak pernah sakit? Tidak pernah sama sekali sakit, ada? Pasti ada ya. Ibu saja juga kadang juga suka sakit ya, sakit batuk, kadang juga aduh. Nah, sakit flu juga. Kadang kayak tadi juga pusing kepalanya, pusing ya. Nah, itu juga sakit. Kadang perutnya sakit juga. Kadang juga mengalami kayak ibu mertuanya Petrus, demam. Nah, ketika kita sakit, apa yang kita lakukan? Ayo, apa yang kita lakukan? Sebagai anak Tuhan, kalau kita sakit, kita harus berdoa kepada seorang yang bisa menyembuhkan sakit kita, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Iya, kadang-kadang mama suka beri kalian obat ya. Kalau obat, mama berikan obat untuk yang sakit batuk gitu. Mama suka berikan obat sirup. Ya, seperti sirup untuk diminum, rasanya hangat supaya batuknya sembuh. Memang obat itu juga bisa menyembuhkan, tetapi sebenarnya yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menggunakan obat untuk menyembuhkan kita. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita melalui tangan dokter. Ya, pergi ke dokter, sama dokter diperiksa. Iya, diperiksa sini ya, dipegang kepalanya ya, diperhatikan kira-kira apa sakitnya. Kemudian kalau perlu nanti jus ya, disuntik. Kalau perlu disuntik sama dokter. Ya, memang Tuhan Yesus bisa menggunakan dokter untuk menyembuhkan kita. Tetapi yang penting adalah ketika kalian sakit, berdoa kepada Tuhan. Walaupun Tuhan harus menggunakan dengan cara minum obat, dengan menggunakan dokter, percaya ketika kalian berdoa, maka sembuh akan Tuhan Yesus berikan ya. Jadi kalau kalian sakit, yang pertama jangan nangis dulu, mama aku sakit, jangan ya. Terlebih dahulu kalian berdoa, Tuhan Yesus aku sakit, Tuhan Yesus gigiku sakit, Tuhan Yesus badanku panas dingin, Tuhan Yesus aku pusing, Tuhan Yesus aku apalagi aku lagi batuk, Tuhan sembuhkan aku Tuhan Yesus. Pasti ketika kalian berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, kalian pasti sembuh ya. Wow, sungguh hebat Tuhan Yesus itu ya. Semuanya kisahnya ada di dalam Alkitab ya. Semuanya ada di dalam Alkitab, di mana Tuhan Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang hebat, mujizat ya. Oke, anak-anakku, pelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita akhiri, Ibu mau berikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah mencocokkan gambar ya. Jadi ada penyakit apa itu? Nah, nanti misalnya penyakit bisu. Nanti gambarnya apa ya? Penyakit pusing. Nanti ya, apa ya gambarnya ya? Kalian cocokkan ya. Tetapi ada di WA nanti. Ibu akan kirimkan ya di grup WA kita. Oke? Siap untuk mengerjakan? Iya, harus siap. Ibu bangga dengan anak-anak TK Negeri Pembina kelas Nasrani. Minggu kemarin semuanya mengerjakan tugas. Wow, hebat ya, luar biasa. Oke? Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Yuk kita berdoa mengucap syukur. Lipat tangannya, tutup matanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Engkau sudah memberikan pelajaran kepada kami bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang hebat, yang luar biasa. Engkau memiliki kasih yang luar biasa. Engkau memiliki belas kasihan yang luar biasa. Tuhan Yesus mau menolong orang yang membutuhkan, orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami sakit, ketika kami berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan Yesus juga menjamah mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka bisa kembali pulih, bisa kembali sehat. Teman-teman kami, keluarga kami, orang-orang lain yang mungkin saat ini sedang sakit oleh virus COVID-19. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah Tuhan Yesus juga menjamah mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka bisa kembali pulih, mereka bisa kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sampai bertemu di minggu depan dengan pelajaran yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.